AudioJungle. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Sunan Kalijaga, seorang Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo yang sangat unik. Kita kenal sebagai sosok sufi, malah bahkan mengatakan beliau adalah seorang musisi karena pandai bermain gamelan, juga sebagai dalang, sebagai seorang pendakwah. Ketika kita mengenal sedikit tentang beliau, bahwa beliau bukanlah seorang hanya wali yang mengajarkan tentang iman dan spiritual, tapi seorang yang mengajarkan kebijaksanaan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang siapakah Sunan Kalijaga dan bagaimanakah metode dakwah dari beliau. Oke, terima kasih. Sunan Kalijaga, nama kecilnya adalah Raden Said. Ia dilahirkan sekitar tahun 1450 Masehi di daerah Tuban, wilayah pesisir utara Jawa Timur. Berarti beliau ini pribumi asli. Dibanding seperti Maulana Mal Ibrahim itu kan beliau pendatang. Kalau Sunan Kalijaga ini asli pribumi. Yang mana pada saat itu menjadi pelabuhan utama kerajaan Majapahit. Ayah Sunan Kalijaga itu bernama Tumenggung Wilatikta, seorang adipati di daerah Tuban yang terkenal berilmu dan juga adil. Sedangkan ibunya Raden Said, Kanjeng Raden Said, itu berasal dari kalangan bangsawan pesisir yang taat beragama, yang dekat dengan ulama. Nah, lingkungan inilah yang akhirnya menjadi dasar karakter religius, kepedulian sosial, dan juga kecerdasan spiritual Raden Said. Berarti maksud dari awal itu dari keluarga yang religius dan berpendidikan. Benar sekali. Pada usia muda, tepatnya usia berapa saya juga nggak tahu ya, Raden Said itu dikenal sebagai seorang yang cerdas. Namun beliau kritis terhadap ketimpangan atau ketidakadilan sosial. Ia menyaksikan sendiri kemiskinan rakyat pesisir pada waktu itu dan juga maraknya para pejabat kerajaan Majapahit yang melakukan korupsi. Nah, rasa simpatik inilah yang akhirnya mendorong beliau untuk melakukan perbuatan mencuri, merampok para bangsawan kerajaan yang zalim. Berarti beliau ini mengambil harta, merampas harta, bukan sembarang orang. Berarti bukan sembarang orang. Semua orang itu digasak, tapi sebagian orang yang kayaknya terindikasi dia itu main curang dalam. Benar sekali, ya kayak gitu. Memperkaya diri. Yang kemudian harta tersebut dibagikan kepada rakyat yang miskin. Kalau menurut beliau, hal ini merupakan suatu yang adil di dalam moral. Secara moral itu emang adil, tapi dalam syariat Islam itu tidak dibenarkan. Dan mungkin dari kita yang mempelajari tentang beliau jangan sampai meniru lah ya. Jangan sampai meniru sifat beliau. Sampai di kalangan masyarakat beliau juga dikenal dengan nama Brandal Lokajaya. Sampai dijuluki Brandal. Nah, Brandal Lokajaya saking gimananya gitu paling. Brandal itu berarti perampok ataupun pencuri, sedangkan Lokajaya di tanah yang makmur ataupun subur. Terus kisah ini bukan merupakan sebuah kisah yang kriminal, akan tetapi
ini merupakan suatu simbol sufistik tentang perjuangan spiritual yang melawan hawa nafsu dan kerakusan dunia. Atau bahasanya itu suluk tarekat. Dalam Babat Tanah Jawa dijelaskan, Raden Said bertemu Sunan Bonang itu di Alas Jati Wangi. Alas Jati itu kalau tidak salah daerah Lasem atau Rembang itu ya. Daerah Rembang kalau sekarang. Kalau sekarang daerah Rembang. Saat itu ia sedang menunggu harta curian. Namun tiba-tiba harta tersebut menjadi daun kering oleh karena karomanya Sunan Bonang. Dan itu gurunya ya. Pada waktu itu belum menjadi gurunya. Belum menjadi gurunya. Peristiwa tersebut akhirnya menyadarkan beliau. Lalu ia bertaubat, bersujud, dan memohon kepada Sunan Bonang untuk dijadikan muridnya. Namun tidak segampang itu Sunan Bonang menerimanya. Sebagai latihan spiritual, Sunan Bonang memerintahkan dan berkata kepada Raden Said, yen sira kepingin gayuh pituduhing Gusti, jaga kali iku nganti ingsun paringi dawuh. Kalau dalam bahasa Indonesia, jika engkau ingin mendapat petunjuk dari Tuhan, maka jagalah sungai itu sampai aku memerintahkanmu untuk berhenti. Yang kemudian Sunan Raden Said mungkin bisa kita kalau kita terka kenapa beliau itu disuruh untuk tetap, mungkin kalau dalam bahasa tasawuf itu beliau disuruh untuk uzlah bagaimana menyendiri, bagaimana bisa melepaskan jiwa ini dari ketergantungan material. Benar. Nah, kemudian Raden Said itu melakukan pertapaan sambil berzikir di tepi sungai dalam waktu yang sangat lama. Beberapa sumber mengatakan pertapaan Gunung Sunan Kalijaga itu hingga waktu 7 tahun. 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya tanpa makan, tanpa minum, tanpa meninggalkan tempat tapanya tadi. Mungkin kalau zaman sekarang nggak ada yang kayak gitulah, nggak ada. Nah, sejak saat itulah Raden Said dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Seorang wali yang berjiwa lembut, yang bijaksana, yang berilmu tinggi. Ia tidak lagi melihat perbedaan antara kasta, pangkat, dan juga agama. Melainkan hanyalah makhluk Allah yang perlu dibimbing dengan kasih dan hikmah. Jadi beliau itu memandang orang lain sebagai orang yang sama derajatnya. Menunggu wejangan, menunggu ilmu. Dan lantas begini, ketika kita mendiskusikan tentang Sunan Kalijogo, maka yang muncul pertanyaan, bagaimanakah dakwah beliau? Dakwah yang sangat nyentrik ini, dakwah yang berbeda dengan lain dari yang lain. Beliau membuat lagu, beliau membuat karya wayang dan sebagainya. Akhirnya bisa kaya bahkan budaya Jawa ini ikut diwarnakan oleh beliau. Gimana dakwah sebenarnya beliau? Sebagian orang itu menilai bahwa Sunan Kalijaga adalah sang religius spiritual atau sufi. Sufi. Dalam berdakwah, ia tidak menghapus nilai-nilai tradisi tempat tersebut. Karena ia paham dengan menghapus tadi hanya akan menimbulkan suatu
perlawanan. Ya, resiko Banget. ketika ada sebuah hal baru diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat, tapi dengan cara yang frontal, ini kan akan ada penolakan besar. Penolakan besar-besaran. Nah, maka dengan itu akhirnya Sunan Kalijaga tidak merubah budaya tersebut. Setelah memperoleh pencerahan, Sunan Kalijaga memulai dakwanya di wilayah pesisir utara, terutama daerah Tuban, Demak, Jepara, dan juga Kadilangu. Beliau menggunakan pendekatan kultural, yakni memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kesenian, budaya, ataupun tradisi lokal. Metodenya itu sangat halus sekali dan juga toleran, menyesuaikan dengan adat masyarakat Jawa agar Islam dapat diterima dengan tanpa adanya suatu paksaan. Mungkin seperti ketika beliau mengadakan tontonan wayang, ini sebenarnya beliau sedang memoidoi mereka, sedang menuturi mereka, tapi karena ini dibungkus dengan wayang, akhirnya masyarakat tidak terasa bahwa mereka ini sedang di itu. Iya. Dalam dunia perwayangan, beliau juga tidak hanya bercerita tentang Pandawa, Arjuna, ataupun yang lainnya. Kan tetapi beliau menanamkan nilai-nilai tauhid di dalamnya. Ya. Malah bahkan saya pernah dengar suatu data bahwa siapa yang ikut menghadiri tontonan perwayangan harus baca syahadat. Nah, benar sekali. Strategi yang sangat benar sekali. Begitu juga dalam tembang Lir Ilir. Ini bukan hanya sekedar sebuah lagu saja, melainkan kesadaran rohani. Makna dari tembang lagu Lir Ilir sendiri adalah seruan untuk bangkit dan sadar secara spiritual dengan mengajarkan nilai-nilai kehidupan, ibadah, dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Malah bahkan saya pernah dengar ini makna dari Prenek no blimbing kui. Ini saya pernah baca suatu literatur bahwa maksud dari blimbing ini adalah syariat Islam, karena blimbing itu dilambangkan mempunyai 5 sudut. Nah, itu ada representasi dari rukun Islam. Ada 5. Akhirnya ketika kita mendiskusikan tentang metode dakwah ini, ada sebagian kalangan yang mengkritisi bahwa ketika sebuah budaya itu atau sebuah dakwah ini masuk ke dalam budaya ini, apakah tidak beresiko? Maksudnya gini, ketika Sunan Kalijaga masuk ke dalam budaya Jawa, di mana budaya Jawa ini sudah terwarnai oleh Hindu, terwarnai oleh Buddha, ini apakah metode dakwah demikian tidak beresiko terhadap nilai-nilai atau kemurnian nilai-nilai Islam itu sendiri? Bukannya itu malah justru menumbuhkan nilai kebijaksanaan Sunan Kalijaga. Aslinya ia paham iman itu tidak bisa dipaksakan dari luar, akan tetapi ditanam pelan-pelan di dalam diri manusia. Atau bahasa fikih dakwah. Berangsur-angsur. Baiklah. Secara kesimpulan dari diskusi dialektika kita tentang Sunan Kalijaga, kita bisa tahu bahwa bagaimana dakwah itu bisa tersampaikan, yaitu salah satunya mengenal lokasi, mencari strategi yang paling efektif, dan di mana dalam contoh Sunan Kalijaga adalah dengan cara membaur dengan budaya, mewarnai budaya agar itu gampang diterima oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.